Shalom dan selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita syukuri sepanjang perjalanan kehidupan kita. Satu hal yang Tuhan harapkan bagi kita adalah bagaimana kita menghargai Tuhan dan karya yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Kita boleh merasakan dan kita boleh ada bersama Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita setiap saat. Saudaraku, sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas izin dan rahmat yang Dia berikan bagi kita. Kita dimampukan untuk dapat memahami dan menyampaikan firman Tuhan ini, terlebih dalam pelaksanaan pelayanan kita di ibadah KKR GBKP. Mari kita persiapkan hati kita, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kuasa dan kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami akan mempersiapkan hati, pikiran, bahkan hidup kami, agar di dalam melayani anak-anak Tuhan di ibadah KKR, kami dimampukan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini dari kitab Amsal pasal 14 ayat 33 sampai dengan ayat 34. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Demikian firman-Nya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk ibadah KKR di minggu ini dengan tema yang disampaikan kepada kita, cinta tanah air. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan. Di hari Minggu ini satu hal yang dikumandangkan bagi hidup kita adalah bagaimana kita ketika memasuki perayaan 17 Agustus sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang menghantarkan kemerdekaan bagi negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ada baiknya sebelum kita sampaikan renungan kita untuk ibadah KKR kita, satu hal yang diingatkan kepada kita adalah sama seperti ketika Amsal memberikan nasihat kepada setiap pembaca firman ini, agar apa yang disampaikan oleh Amsal itu kita memperoleh hikmat di dalam hidup kita, dan bagaimana hikmat yang kita miliki itu mampu menggiring setiap langkah kita untuk menghargai karya Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita berbicara tentang situasi bangsa dan negara kita, satu hal kalau kita perhadapkan dengan perikop ini adalah bagaimana kerukunan hidup antar manusia. Kita hidup di tanah air Indonesia yang kita cintai ini dengan berbagai-bagai suku, dengan berbagai-bagai tipikal orang yang kita temui. Perbedaan di sana dan di sini terjadi, dan perbedaan itu terkadang membuat kita merasa tidak nyaman hidup di lingkungan kita, dan perbedaan itu membuat kita tidak menunjukkan akan karya Tuhan yang memberikan perbedaan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu di hari Minggu ini, mari kita ajak adik-adik kita. Bagaimana adik-adik kita itu kita tantang dengan sebuah pertanyaan, bagaimanakah bentuk cinta mereka terhadap tanah air itu sendiri? Bentuk cinta mereka terhadap tanah air itu mungkin boleh mereka ungkapkan dalam sebuah tulisan ataupun dalam sebuah gambar, bisa dengan kalimat dan lain sebagainya. Artinya firman ini memberikan bagaimana firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, bagaimana adik-adik kita memahami bagaimana kehidupan orang fasik dan bagaimana kehidupan orang yang memiliki hikmat. Satu hal yang diangkatkan oleh Amsal ini adalah hikmat itu selalu kita imani dan pahami sesuai dengan Amsal pasal 1 ayat 7. Bagaimana hikmat itu awalnya, bagaimana kita takut akan Tuhan.
Orang yang tinggal di dalam Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, akan selalu memelihara hikmat itu, dan hikmat itu menjadi penuntun bagi hidup mereka. Dan hikmat itu adalah berasal dari Tuhan kita sendiri. Hikmat yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap manusia, bagi dunia ini, bagi semua ciptaan Tuhan, agar melalui hikmat itu kita digiring memahami akan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, memahami bagaimana hati orang yang memiliki hikmat, yang selalu dibarengi dengan pengertian-pengertian yang bijaksana. Itu yang pertama dikatakan oleh Amsal. Orang yang memiliki hikmat memiliki pengertian yang bijaksana. Dan orang yang memiliki pengertian yang bijaksana akan selalu ada di dalam Tuhan. Secara sederhana, kita boleh menerangkan dan mengartikan firman ini adalah, sebelum kita melakukan segala sesuatu, hikmat itu yang mengajar kita untuk bagaimana berelasi dengan orang lain. Hidup berelasi dengan orang lain itu harus dibenarkan bagaimana koridor itu bisa kita jalankan kalau kita memakai kebenaran itu yang menjadi tolak ukurnya bukan kebenaran yang berasal dari manusia, tapi kebenaran yang berasal dari Allah kita sendiri. Oleh karena itu di hari Minggu ini, bagaimana kita memberikan gambaran orang yang memiliki hikmat selalu tinggal di dalam Tuhan. Orang yang memiliki hikmat dalam hatinya, perkataannya, dan apa yang dia utarakan melalui mulutnya, semua itu adalah memperoleh pengertian bagi dirinya sendiri dan bagi pendengar apa yang dia sampaikan. Segala tingkah laku kehidupannya memiliki pengertian yang jelas dan bisa dipahami oleh apa yang dia lakukan. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 33. Hikmat itu tinggal di dalam hati orang yang memiliki pengertian yang besar di dalam Tuhan. Tapi saudara-saudara, sebaliknya yang dikatakan oleh Amsal ini adalah, tetapi orang yang tidak memiliki hikmat, orang yang tidak memiliki pengertian, tentu ini bertolak belakang sikap kehidupannya dengan orang yang memiliki hikmat. Orang bebal, orang fasik akan selalu melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ini boleh kita baca dari ayat 32. Bagaimana orang fasik dirobohkan oleh kejahatan, tetapi jelas sekali dikatakan orang yang benar selalu mendapatkan perlindungan karena perbuatan-perbuatan yang bijaksana yang dibarengi dalam setiap perjalanan kehidupannya. Dari ayat 33 jelas sekali antara orang fasik, orang bebal, dan bagaimana orang yang memiliki hikmat di dalam Tuhan. Hidupnya, perlakuannya, caranya memperlakukan hikmat itu tentu jauh sekali berbeda. Kalau orang yang memiliki hikmat, memiliki hati yang memiliki sebuah pengertian. Tapi orang yang bebal tidak akan pernah menghargai hikmat. Begitu juga di ayat 34, saudara-saudara. Bagaimana kebenaran itu akan selalu meninggikan derajat bangsa. Kalau kita hidup berelasi dengan orang lain, bagaimana kita menunjukkan sebuah kasih yang berkualitas, sebuah kapasitas kasih yang memang itu didasari oleh kasih Tuhan, pasti itu akan menggiring kita bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Bagaimana kita menunjukkan perhatian dan kasih kita kepada orang lain. Tapi kalau kebenaran itu menjadi sebuah hal yang jelas di dalam kehidupan kita, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan berarti bukan hanya mengangkat derajat hidupnya pribadi, tapi mengangkat derajat keluarga, mengangkat derajat kehidupan bangsa dan negara kita. Oh, ini bangsa Indonesia ini rakyatnya seperti ini loh. Ini suku ini begini-begini, ini suku dari mana? Suku yang ada di dalam negara kita Indonesia, dan lain sebagainya. Kita boleh melihat itu perbuatan baik itu, kebenaran hidup kita itu akan membawa nama bangsa dimanapun kita berada. Artinya melalui didikan yang diberikan oleh Amsal ini,
akan menggiring kita yang memiliki hikmat itu akan hidup dalam sebuah kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya berdampak bagi kita sendiri atau keluarga kita dalam skop kecil, tapi kebenaran itu membawa nama bangsa kita. Apapun profesi yang benar kita lakukan, bagaimanapun prestasi yang kita peroleh, itu akan membawa nama bangsa kita. Begitu besar dampak perbuatan baik dan begitu besar dampak perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Tapi Amsal ini mendidik kita bagaimana kita selalu belajar membenahi diri kita, termasuk pemakaian hati kita, menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kebenaran itu menjadi satu hal yang penting kita wujudkan di dalam hidup kita. Selanjutnya di ayat 34 juga diangkatkan, selain daripada kebenaran ada dosa. Dosa itu tidak sulit mencarinya. Dosa itu bisa terjadi di mana-mana. Dosa itu kapan saja seperti singa yang akan menerkam mangsanya. Dosa itu bisa saja di setiap kesempatan boleh dilakukan. Tapi kita untuk jauh dari kehidupan dosa, marilah kita melepaskan dan menanggalkan noda dosa itu dari diri kita. Karena ketika noda dosa itu terlepas dari diri kita, itu akan mempengaruhi kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan hidup dalam kebenaran. Kalau semakin banyak orang hidup dalam kebenaran, berarti kita mempersembahkan satu hal untuk keharuman nama bangsa kita. Sesuai dengan tema kita, cinta tanah air. Bagaimana ketika kita mencintai tanah air kita, bukan karena kita memiliki pendidikan yang tinggi, bukan hanya karena kita rajin ke gereja saja, itu tidak jaminan. Kita mendengar firman Tuhan, kita rajin berdoa dan aplikasinya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup saling mengasihi. Kita hidup berdampak bagi orang banyak. Seperti itulah sebuah ungkapan tandanya kita cinta kepada tanah air kita. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja di minggu ini, dari kitab Mazmur 33 ayat 12. Orang yang cinta akan Tuhan akan membenahi dirinya. Orang yang mengenal Tuhan di dalam dirinya akan selalu membenahi, memperlengkapi, mengevaluasi diri untuk berjalan dalam sebuah tujuan yang jelas bersama Tuhan. Ketika itu kita lakukan, ketika kita benahi diri kita, ketika kita bentengi diri kita, tentunya kebenaran itu akan selalu menghantarkan kehidupan kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Dan kasih Tuhan itu akan menggiring dan menuntun kita untuk setia dan mampu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu bisa kita lakukan ketika sekeliling kita juga menerima dampak yang kita berikan bagi mereka. Sehingga dalam kitab Amsal pasal 33 ini diangkatkan bahwa orang yang mengenal Tuhan akan memilih Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya sepanjang kehidupannya. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan tetap mengenal Tuhan selama-lamanya. Karena dia paham mana yang benar dan mana yang tidak baik. Dia selalu memilih keinginan Tuhan untuk menjadi prioritas dalam hidupnya. Demikianlah kita giring adik-adik kita dalam ibadah KKR di minggu ini. Agar adik-adik kita tidak melakukan formalitas yang tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup mereka. Mereka berdoa, tapi dampak doa itu tidak mengubah hidup mereka. Mereka melakukan ibadah secara rutinitas, tapi tidak membawa dampak apa-apa. Tapi yang namanya kita datang kepada Tuhan, yang namanya itu adik-adik kita sekolah, menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu akan berdampak. Dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam, dan orang yang mengenal Tuhan itu akan menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya sumber hikmat yang akan menuntun dan mengajar hidupnya. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan sebagai renungan di ibadah KKR di minggu ini. Kiranya bagaimana kita menunjukkan cinta tanah air kita, perlengkapi diri kita dengan satu hal yang benar di mata Tuhan. Itu adalah salah satu ungkapan jiwa dan raga kita. Tandanya kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kita. Selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan.
Dan melalui lawatan Tuhan bagi hidup kami, di ibadah KKR di GBKP minggu ini, semua pelayan yang sudah Tuhan bekali, tidak ada kendala apapun dalam pelayanan mereka, tapi hikmat sorgawi memenuhi hidup dan hati mereka dalam memberikan penjelasan dari renungan di ibadah KKR ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.